Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Khotimah dengan nomor induk mahasiswa 4221098. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Perbankan Syariah. Alamat saya Desa Mulyorjo, RT 2, RW 1, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan hasil resumen saya yang telah saya resum dari sosialisasi pembelajaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tahun 2021. Yang pertama, saya akan menampilkan resumen saya tentang keFEBian dan tentang keprodian yang disampaikan oleh pengelola FEBI IAIN Pekalongan. Kemudian ada resumen materi tentang strategi belajar di perguruan tinggi yang disampaikan oleh Bapak Agus Arwani. Kemudian ada resumen materi tentang etika mahasiswa yang disampaikan oleh Ibu Susminingsih. Kemudian ada resumen materi tentang kiat menulis karya ilmiah yang disampaikan oleh Bapak Kuat Ismanto. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang minat bakat yang akan saya kembangkan di IAIN Pekalongan, baik UKM di tingkat fakultas maupun institut. Baik, yang pertama saya akan menampilkan resumen saya tentang keprodian dan tentang keFEBian dan keprodian. Yang pertama tentang keFEBian. Peran visi misi FEBI dalam mencetak duta moderasi beragama dan generasi unggul. Kenapa visi misi penting? Karena di dalamnya ada mimpi besar bersama, tujuan bersama, dan tanggung jawab bersama. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sendiri memiliki visi dan misi. Memiliki visi yaitu terwujudnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan sebagai fakultas terkemuka dan kompetitif di tingkat global dalam pengembangan harmonisasi ilmu dan agama di bidang ekonomi dan bisnis Islam menuju masyarakat yang soleh, cerdas, unggul, dan moderat. Dan kemudian FEBI sendiri memiliki misi, yaitu yang pertama, menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang soleh, cerdas, unggul, dan moderat. Yang kedua, mengembangkan harmonisasi ilmu dan agama di bidang ekonomi dan bisnis Islam melalui penelitian dan publikasi ilmiah untuk pembangunan nasional. Dan yang ketiga, berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat melalui penguatan moderasi beragama di bidang ekonomi dan bisnis Islam. Yang keempat, meningkatkan produktivitas dan daya saing Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di tingkat global. Dan yang terakhir, menyelenggarakan tata kelola kelembagaan secara profesional, transparan, akuntabel, adil, dan bertanggung jawab. Kemudian, adapun sejarah dari program studi perbankan syariah. Program studi perbankan syariah memiliki sejarah yang panjang. Program studi perbankan syariah sendiri merupakan lanjutan dari program studi D3 perbankan syariah. Program studi ini baru diresmikan pada tahun 2017 dan telah mendapatkan akreditasi B. Maka dari itu, sebagai mahasiswa di
program studi perbankan syariah diharapkan dapat konsisten, dapat terus menjaga semangat, dapat terus bekerja keras untuk merealisasikan apa yang sudah dicita-citakan. Karena ada harapan besar tersendiri dari program studi perbankan syariah untuk para lulusannya. Adapun harapan-harapan yang diinginkan dari program studi perbankan syariah sendiri untuk para lulusannya, yaitu para lulusan dari program studi perbankan syariah diharapkan menjadi ahli dalam bidang pemasaran perbankan syariah, menjadi ahli dalam bidang keuangan perbankan syariah, dan dapat menjadi peneliti di bidang kegiatan perbankan syariah, dan dapat menjadi entrepreneur ataupun pengusaha atau wirausahawan dan bisa menjadi dewan pengawas syariah. Dan beliau, Sekjur Perbankan Syariah, Bapak Derajat Setiawan MSI, menuturkan bahwa jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan sudah diakreditasi B atau sangat baik pada tahun 2020 bulan Oktober. Akreditasi langsung mendapatkan B. Hal ini terwujud karena jurusan Perbankan Syariah sudah didukung oleh dosen-dosen yang berkualitas, lulusan terbaik, baik dari perguruan dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian, perkuliahan yang nyaman dan fasilitas yang ada juga menjadi faktor pendukung program studi perbankan syariah mendapatkan akreditasi B. Kemudian, program studi perbankan syariah sendiri juga banyak memunculkan mahasiswa yang berprestasi seperti juara karya tulis ilmiah internasional maupun jadi presenter pada seminar internasional. Hal ini tentunya membanggakan pada jurusan perbankan syariah. Resumen selanjutnya yaitu resumen materi tentang strategi belajar di perguruan tinggi yang disampaikan oleh Bapak Agus Irwani, MAG. Yang pertama dan utama tentunya, teman-teman harus punya tujuan yang pasti. Kenapa kita kuliah dan untuk apa sih kita kuliah? Jika alasan teman-teman adalah untuk membahagiakan orang tua, maka teman-teman harus ikhlas dalam menjalaninya, karena itu merupakan birrul walidain. Ya, meskipun awalnya terpaksa, kemudian akan terbiasa dan bisa karena terpaksa. Kemudian ada pula yang tujuannya untuk mencari pekerjaan, di mana kita mengharapkan menjadi atasan bukan karyawan biasa lagi, karena kita memiliki basic pendidikan yang lebih tinggi. Kemudian ada juga yang berharap bertemu jodohnya di kampus. Tidak apa-apa teman-teman, namanya juga ikhtiar. Dengan menempuh pendidikan strata 1 atau sarjana, kita mendapatkan pengetahuan lebih. Kemudian kita juga dapat mengasah skill kita baik bersifat teknis maupun non-teknis. Dengan kuliah akan terbentuknya sikap mahasiswa yang lebih beretika dan memiliki more experience. Dalam perkuliahan,
Singkirkan kebiasaan yang tidak baik agar menghasilkan ilmu yang bermanfaat, serta harus menjadi mahasiswa yang produktif dan kreatif. Resumen materi selanjutnya yaitu resumen materi tentang etika mahasiswa yang disampaikan oleh Dr. Haja Susminingsih, MAG. Menjadi mahasiswa merupakan pencapaian yang sangat diimpikan oleh banyak siswa, terutama teman-teman maba FEBI IAIN Pekalongan. Awal keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan elektrolitasnya saja, tapi ada komponen-komponen lain yang menjadi faktor pendukung. Yang utama dan terutama yaitu speed lintas keimanan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian, komponen pendukung selanjutnya yaitu skill berkomunikasi dalam diri kita sendiri. Karena dari skill komunikasi yang kita miliki sangat berpengaruh dalam bagaimana kita menjalin serta mengajak rekan untuk mengadakan kerjasama yang baik. Kita juga harus pintar dalam mencari rekan yang bisa diajak kerjasama dan tentunya menguntungkan. Nah, maka dari itu, skill komunikasi yang baik juga harus sudah kita bangun sejak menjadi mahasiswa. Agar nanti ketika menjalani perkuliahan, kita dapat cepat beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Skill komunikasi sangat berpengaruh terhadap sikap kita. Bagaimana cara kita memperlakukan orang juga dipengaruhi oleh komunikasi yang baik. Komunikasi yang kita bangun dengan orang lain untuk di lingkungan kampus sendiri seperti dengan mahasiswa lain, dosen, maupun staf karyawan. Komunikasi yang baik sangat diperlukan agar tidak adanya miskomunikasi, sehingga tidak ada kesalahpahaman. Kemudian, cara berbusana kita juga berpengaruh terhadap penilaian orang kepada kita. Kita harus pintar-pintar berbusana dan menyesuaikan syariat yang ada, karena kita merupakan seorang muslim. Dan selanjutnya ada etika, di mana etika sangatlah berpengaruh untuk diri kita sendiri. Di mana kita memiliki etika yang baik, maka kita juga akan dinilai baik oleh orang-orang sekitar. Maka dari itu, pintar-pintarlah dalam menempatkan diri. Bagaimana cara kita berkomunikasi, berbusana, sampai beretika. Kemudian, ada resumen materi tentang kiat menulis karya ilmiah yang disampaikan oleh Bapak Kuat Ismanto, MAG. Menulis merupakan sebuah kegiatan di mana yang menyajikan informasi yang mencari kebenaran. Adapun kerangka-kerangka akademik dari literatur tersebut, di mana kita mencari kebenaran dan berbagai jalan maupun sumber, baik yang diperoleh secara logis maupun filosofis, yang dilakukan secara mendalam. Selain itu, kita juga dapat memperoleh kebenaran dalam menulis melalui percobaan dan penelitian. Biasanya, percobaan atau penelitian dilakukan oleh para akademisi, peneliti, sampai mahasiswa. Riset tersebut juga berdasarkan pada prinsip ilmiah yang dijunjung tinggi. Selain itu, membaca juga dapat mendorong kita dalam melakukan riset. Karena membaca, kita dapat menemukan referensi dari para ahli yang terdahulu. Riset ditunjukkan untuk menemukan kebenaran, sehingga dalam menulis karya ilmiah
ada sumber dan bukti yang nyata sekaligus jelas, sehingga dapat dipercaya oleh pembaca. Ketika kita menemukan sebuah kebenaran, tak jarang pula yang tidak dapat diterima oleh akal sehat manusia. Bisa saja kebenaran tersebut hanya Tuhan yang mengetahui rahasianya. Kemudian, saya akan menjelaskan UKM yang saya ikuti baik di tingkat fakultas maupun institut. Saya memilih 2 UKM untuk mengembangkan minat dan bakat saya. Yang pertama, untuk tingkat institut sendiri, saya memilih UKM Seni Musik El-Fatah. Karena dapat dikatakan saya memiliki bakat menyanyi, maka dari itu saya ingin mengembangkan bakat saya melalui UKM Seni Musik El-Fatah. Dan kemudian saya memiliki minat pada UKM KSPMS. Karena saya ingin mengetahui lebih dalam tentang investasi, dan saya ingin menjadi investor muda. Dan saya harap dengan mengikuti UKM KSPMS sendiri dapat menjembatani saya dan dapat menjadi wadah saya untuk mendalami lebih dalam tentang ilmu investasi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.